Halo guys, pernah nggak kepikiran kok makanan yang kita makan bisa berubah jadi energi? Terus kenapa susu bisa jadi keju ya? Nah, tahu nggak kalau semuanya itu ada hubungannya sama enzim? Tanpa enzim, tubuh kita bakal jadi kayak panci yang ditaruh di atas api kecil. Lama banget kan panasnya? Nah, di video ini kita bakal membahas bersama-sama gimana enzim dibuat, cara kerjanya, dan kenapa dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di dalam metabolisme tubuh kita. Enzim adalah biomolekul berbentuk protein yang berfungsi sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Artinya, enzim mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Bayangkan tubuh kita sebagai pabrik dengan ribuan reaksi yang harus terjadi setiap detik. Nah, tanpa enzim, proses-proses ini bakal berjalan super lambat atau bahkan nggak terjadi sama sekali. Dengan enzim, semua proses metabolisme seperti pencernaan makanan, produksi energi, dan detoksifikasi zat beracun bisa berjalan dengan lancar. Setiap enzim punya tugas spesifik dan bekerja seperti kunci dan gembok. Artinya, enzim hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Misalnya, enzim laktase hanya bisa memecah laktosa, sedangkan enzim amilase hanya bisa memecah pati jadi gula sederhana. Jadi, gak ada tuh yang namanya satu enzim untuk semua. Sekarang pertanyaannya, dari mana enzim itu berasal? Jawabannya ada di dalam DNA kita. Proses sintesis enzim dimulai dari ekspresi genetik yang terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. 1. Transkripsi. DNA di dalam nukleus berisi cetak biru untuk membuat enzim. Bagian DNA yang berisi kode genetik untuk enzim akan disalin menjadi messenger RNA atau mRNA oleh enzim RNA polimerase. mRNA ini nantinya akan keluar dari nukleus dan menuju ribosom. Yang kedua, translasi. Di ribosom, mRNA dibaca seperti resep masakan, lalu disusun menjadi rantai asam amino yang akan membentuk enzim. Setelah selesai, enzim akan mengalami modifikasi pasca translasi agar bisa berfungsi dengan optimal. Modifikasi ini bisa berupa penambahan gugus kimia tertentu atau perubahan struktur protein agar enzim bisa aktif. Hasil akhirnya, enzim siap digunakan untuk mempercepat berbagai reaksi di dalam tubuh. Nah, jadi enzim udah dibuat nih. Tapi pertanyaannya, apa sih yang mereka lakukan di dalam tubuh kita? Enzim berperan dalam hampir semua proses metabolisme di tubuh kita. Tapi, apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi dan bahan bangunan sel. Ini mencakup dua proses utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah pemecahan zat kompleks menjadi yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya pemecahan glukosa dalam proses glikolisis. Sedangkan anabolisme merupakan penyusunan molekul sederhana menjadi yang lebih kompleks, seperti sintesis protein dari asam amino. Nah, disinilah enzim berperan. Mereka mempercepat reaksi-reaksi ini dengan cara menurunkan energi aktivasi. Artinya, reaksi bisa terjadi lebih cepat dan efisien tanpa harus nunggu ribuan tahun. Terus, bagaimana cara enzim bekerja? Ada dua teori utama. Yang pertama adalah lock and key. Enzim bekerja seperti kunci dan gembok. Setiap enzim hanya cocok dengan substrat tertentu. Dan yang kedua adalah induce fit. Enzim bersifat fleksibel dan bisa sedikit menyesuaikan diri agar bisa berikatan dengan substratnya. Nah, contoh enzim dalam metabolisme kita ada amilase yang memecah karbohidrat dalam mulut menjadi gula sederhana, pepsin yang membantu pencernaan protein di lambung, dan ada lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tanpa enzim-enzim ini, tubuh kita bakal kesulitan mencerna makanan dan menghasilkan energi. Menurut IUBMB atau International Union of Biochemistry and Molecular Biology, enzim diklasifikasikan menjadi 7 golongan. Nah, yang pertama ada oksidoreduktase.
yang bertugas memindahkan elektron atau hidrogen. Contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua, ada transferase yang bertugas memindahkan gugus fungsi. Contohnya ada enzim heksokinase. Yang ketiga, hidrolase yang memecah ikatan dengan air. Contohnya adalah lipase. Yang keempat, liase yang bertugas memutus ikatan tanpa air. Contohnya yaitu piruvat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase, memindahkan gugus dalam satu molekul. Contohnya yaitu maleat isomerase. Yang keenam, ada ligase, bertugas menggabungkan dua molekul dengan ATP. Contohnya yaitu piruvat karboksilase. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu translokase yang memindahkan molekul atau ion melintasi membran. Contohnya yaitu ATP sintase. Nah, setiap enzim punya tugas spesifik dan gak bisa digantikan oleh enzim lain. Jadi kesimpulannya, enzim adalah pekerja keras yang memastikan semua proses metabolisme dalam tubuh berjalan dengan lancar. Tanpa enzim, kita nggak akan bisa mencerna makanan, menghasilkan energi, atau bahkan bernapas dengan efisien. Oke, jadi sekarang kita tahu kalau enzim itu super penting. Dan kalau ada yang bilang, kenapa ya aku gampang capek? Mungkin bukan kamu yang malas, tapi enzim-enzimmu kurang optimal. Jadi, pastikan kamu makan makanan yang bergizi, minum cukup air, dan jangan lupa jangan stres berlebihan, karena stres juga bikin kerja enzim jadi nggak maksimal. Nah, videonya sampai di sini aja. Terima kasih udah menonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bikin kalian jadi lebih melek enzim ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!